warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absahdi Binoman. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejarah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia tidak lepas dari perjuangan ataupun sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya. Dalam mencapai kemerdekaan ini dibutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan waktunya berabad-abad. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk pertama kalinya dibahas pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dan dikenalkan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi landasan atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan di Indonesia, baik dalam lingkup masyarakat berbangsa maupun juga dalam bernegara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur segala penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara ini bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya segala peraturan-peraturan yang ada di Indonesia haruslah berlandaskan dari Pancasila. Bisa dibayangkan sendiri, jika negara ini tidak memiliki dasar negara, maka sudah pasti seluruh penyelenggara negara tidak akan memiliki pegangan ataupun pedoman yang kuat dan kokoh, sehingga setiap warga negara akan memiliki pegangan dan pedomannya sendiri-sendiri dan akan mengakibatkan perpecahan. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila menjadi sebuah pedoman hidup bangsa supaya bisa menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia, supaya jiwa bangsa bisa terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila haruslah diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa menjadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Fungsi yang keempat, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, atau bisa dibilang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. Pancasila memiliki peran sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan negara kehidupan merupakan kehidupan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah untuk mempersatukan dan memberi petunjuk masyarakat Indonesia yang majemuk, beraneka ragam dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Nah, fungsi yang terakhir ini merupakan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki peran bahwa Indonesia mempunyai angan-angan dengan sebuah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang
diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, makna yang terkandung pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia itu sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Makna sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belahnya persatuan Indonesia yang disebabkan oleh apapun itu. Makna sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi Indonesia berdasarkan atas musyawarah dan asas-asas kekeluargaan. Yang terakhir merupakan makna sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila merupakan pedoman normatif yang digunakan pada setiap kegiatan penyelenggara negara. Nah, apabila nilai-nilai Pancasila ini diterapkan secara konsisten baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara, maka akan terciptanya, akan terwujudnya suatu negara yang pengelola pemerintah yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat terwujudkan secara berkesinambungan sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Baiklah, cukup sekian isi presentasi saya. Semoga isi presentasi saya ini berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.